Operasi katarak itu mahal. Tanpa BPJS, kalian bisa keluar 10-15 juta rupiah per mata. Tapi tahu gak? Dengan BPJS, kalian bisa operasi katarak 100% gratis. 0 rupiah. Semua biaya ditanggung. Dan di video ini, saya bakal kasih tahu syarat lengkapnya, prosedur step by step, dan trik biar kalian gak perlu ngantre lama. Stay sampai akhir ya. Oke, jadi katarak itu apa sih sebenarnya? Secara simpel, katarak adalah kondisi di mana lensa mata kalian jadi keruh. Normalnya, lensa mata itu bening dan transparan, tapi karena usia atau faktor tertentu, protein di dalam mata numpuk dan bikin lensa jadi keruh permanen. Akibatnya, penglihatan kalian jadi kabur, kayak lagi lihat lewat kaca yang berembun. Katarak ini paling sering terjadi sama lansia di atas 50 tahun. Tapi sekarang, makin banyak juga yang kena di usia lebih muda. Gejalanya tuh penglihatan kabur, silau banget kalau lihat lampu terutama pas malam, susah baca tulisan kecil, warna jadi kayak pudar, dan yang paling ganggu tuh susah nyetir di malam hari. Nah masalahnya, katarak ini gak bisa sembuh dengan obat tetes mata atau kacamata. Satu-satunya solusi adalah operasi. Lensa yang udah keruh, harus diangkat dan diganti dengan lensa buatan. Kalau dibiarkan, katarak bisa makin parah dan bikin kalian kehilangan penglihatan total. Sekarang bayangin, kalian, atau orang tua kalian kena katarak. Kalian udah susah lihat, aktivitas sehari-hari terganggu. Tapi pas cek biaya operasi, angkanya 10 juta, 15 juta, bahkan ada yang sampai 20 juta rupiah. Belum lagi kalau dua mata kena, itu bisa 30 juta lebih. Buat sebagian besar orang, ini bukan jumlah yang kecil. Dan yang bikin stres lagi, banyak yang nggak tahu, kalau sebenarnya, BPJS bisa cover operasi katarak ini gratis. Atau mereka tahu, tapi bingung prosedurnya gimana, syaratnya apa aja, takut ditolak, atau takut antrinya lama banget sampai berbulan-bulan. Tapi tenang, ada solusinya. BPJS Kesehatan sebenarnya udah menanggung operasi katarak 100%. Dan nanti saya bakal kasih tahu satu trik yang bisa perpendek waiting time dari berbulan-bulan jadi cuma beberapa minggu. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu gimana sistem coverage BPJS untuk katarak ini. Jadi good newsnya, operasi katarak itu ditanggung 100% oleh BPJS Kesehatan. Ini diatur resmi dalam Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 28 Tahun 2014, dan Peraturan BPJS Kesehatan, Nomor 1 Tahun 2020. Jadi bukan rumor atau info gak jelas ya. Ini official. Coverage-nya tuh lengkap banget, mulai dari biaya operasi, konsultasi dokter, rawat inap kalau perlu, obat-obatan, pemeriksaan lab, sampai kontrol pasca operasi. Semua gratis. Kalau dihitung-hitung, kalian bisa saving sampai 10-15 juta rupiah, atau bahkan lebih. Nah, di video ini, saya bakal bahas lengkap. Pertama, apa aja yang ditanggung BPJS, dan apa yang enggak. Termasuk soal lensa premium, yang sering bikin orang bingung. Kedua, syarat medis dan administratif yang harus kalian penuhi. Ini penting banget, karena kalau kalian gak memenuhi syarat medis tertentu, operasi bisa gak dijamin. Ketiga, prosedur step by step dari awal sampai kalian bisa operasi. Mulai dari FKTP, rujukan, sampai jadwal operasi. Dan keempat, tips-tips praktis biar klaim kalian gak ditolak dan cara perpendek waiting time. Ini yang paling banyak ditanya. Oh iya, buat kalian yang lagi nyari info tentang operasi dan BPJS lainnya, subscribe ya, biar gak ketinggalan update terbaru. Saya update info BPJS terus di sini, soalnya kebijakan sering berubah, dan saya pengen kalian selalu dapat info yang paling akurat. Oke, langsung aja kita bahas detail coverage-nya. Jadi operasi katarak ini statusnya ditanggung 100% gratis oleh BPJS. Ini detail lengkap apa aja yang ditanggung. Biaya operasi ditanggung penuh, kalian gak perlu bayar sepeser pun untuk tindakan operasinya. Ini termasuk metode phacoemulsification, yang merupakan metode paling modern, dan paling umum dipakai sekarang. Konsultasi pre-op, semua pemeriksaan sebelum operasi ditanggung. Mulai dari konsultasi di puskesmas atau klinik, terus rujukan ke spesialis mata, sampai pemeriksaan kelayakan operasi. Rawat inap, kalau kalian perlu rawat inap setelah operasi, BPJS juga cover. Tapi sesuai kelas BPJS kalian ya. Kalau kalian kelas 3, dapat kamar kelas 3. Kelas 2 ya kelas 2. Tapi sebenarnya operasi katarak ini jarang perlu rawat inap, karena biasanya one day surgery. Obat-obatan.
Obat yang masuk dalam formularium BPJS semuanya gratis. Ini termasuk obat sebelum operasi, selama operasi, dan obat untuk kontrol setelah operasi. Pemeriksaan penunjang, lab darah, USG mata, pengukuran lensa, tes visus, semua ditanggung. Lensa intraokular atau IOL, ini penting nih. BPJS menyediakan lensa standar monofokal gratis. Lensa ini berfungsi bagus kok, untuk penglihatan jarak jauh, atau jarak dekat. Kontrol pasca operasi, setelah operasi, kalian perlu kontrol beberapa kali. Nah, kontrol ini juga ditanggung BPJS sesuai rekomendasi dokter. Jadi total semuanya, Rp0. Kalian nggak bayar apa-apa. Tapi tunggu dulu, ada beberapa yang tidak ditanggung BPJS. Ini yang sering bikin orang kaget. Lensa premium. Kalau kalian mau lensa premium seperti lensa multifokal yang bisa untuk jarak dekat dan jauh sekaligus, atau lensa torik untuk astigmatisme atau silinder, itu harus bayar sendiri. Harganya mulai dari 5 juta sampai 15 juta rupiah lebih. Tapi lensa standar dari BPJS sebenarnya udah cukup bagus kok untuk kebanyakan orang. Naik kelas rawat inap. Kalau kalian kelas 3 tapi mau rawat di kelas 1 atau 2, kalian harus bayar selisihnya. Obat di luar formularium. Kalau dokter kasih resep obat yang gak masuk dalam daftar BPJS, kalian bayar sendiri. Nah, jadi kalkulasinya gini. Biaya operasi katarak tanpa BPJS itu rata-rata 10-15 juta rupiah per mata. Kalau di Jakarta, bisa lebih mahal lagi, sampai 20 juta. Tapi dengan BPJS, kalian cuma bayar NOL rupiah. Total saving kalian bisa sampai 10-15 juta rupiah atau 100%. Lumayan banget kan? Itu uang bisa buat yang lain. Oke, sekarang kalian udah tahu apa aja yang ditanggung. Pertanyaan berikutnya, gimana cara klaimnya? Syaratnya apa aja? Ini yang paling penting. BPJS gak menanggung semua kasus katarak. Ada syarat medis yang wajib kalian penuhi. Syarat utama, tajam penglihatan kalian harus kurang dari 6/18, atau dalam bahasa awam, penglihatan kalian udah cukup terganggu, sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau visus kalian masih di atas 6/18, dan masih bisa lihat dengan baik, maka belum masuk prioritas penanganan BPJS, karena gangguan belum terlalu parah. Syarat lainnya, termasuk kalau katarak kalian bikin dokter susah melihat bagian dalam mata untuk diagnosis kondisi lain, atau kalau kalian punya komplikasi seperti glaukoma vakomorfik, dis kalian kasih lensa, atau katarak karena trauma, dan pada bayi atau anak. Jadi intinya, katarak kalian harus udah cukup parah, sampai mengganggu aktivitas. Kalau masih ringan, biasanya belum di-cover. Terus dokumen yang harus kalian siapin. Pertama, kartu BPJS aktif. Ini wajib banget. Iuran kalian harus dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Kalau ada tunggakan, kartu kalian gak aktif. Dan gak bisa dipakai. Khusus untuk PBI. Atau peserta yang iurannya ditanggung pemerintah. Ini otomatis aktif. Kedua, surat rujukan dari FKTP. Kalian harus dapat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bisa puskesmas atau klinik. Ketiga, dokumen lengkap seperti KTP dan fotokopi, kartu keluarga dan fotokopi, dan tentunya kartu BPJS kalian. Nah, ini prosedur lengkapnya, step by step. Step 1. Pemeriksaan di FKTP kalian, mulai dengan konsultasi di puskesmas atau klinik yang jadi vaskes tingkat 1 kalian. Dokter di sana akan periksa mata kalian. Kalau dokter bilang ada indikasi katarak dan perlu dirujuk ke spesialis, dokter akan kasih surat rujukan. Step 2. Daftar di rumah sakit rujukan, bawa semua dokumen lengkap ke rumah sakit atau klinik mata yang bekerja sama dengan BPJS. Daftar di bagian BPJS atau pendaftaran. Step 3. Pemeriksaan oleh spesialis mata. Dokter spesialis mata akan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tes visus, cek kondisi lensa, dan evaluasi apakah kalian memang memenuhi indikasi medis untuk operasi. Step 4. Verifikasi indikasi medis. Dokter akan verifikasi apakah kondisi kalian memenuhi kriteria BPJS. Kalau visus kalian di bawah 6/18, atau ada indikasi medis lainnya, dokter akan approve. Step 5. Jadwal operasi. Kalau semua lolos, dokter akan kasih jadwal operasi. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Berapa lama waiting time-nya? Dari pengalaman, waiting time operasi katarak BPJS itu bervariasi banget. Bisa beberapa hari sampai beberapa bulan, tergantung rumah sakit. Kenapa?
Karena beberapa rumah sakit punya kuota operasi katarak per bulan, jadi kalau kuota penuh, kalian harus ngantre. Nah, tadi saya janjiin mau kasih tahu trik perpendek waiting time kan? Ini dia, trik 1. Pilih rumah sakit dengan kuota lebih besar. Rumah sakit mata khusus seperti JEC atau SMEC, biasanya punya kuota lebih banyak dibanding rumah sakit umum. Trik 2. Lakukan pemeriksaan sesegera mungkin saat kalian mulai ngerasa gejala. Jangan tunggu sampai parah banget. Semakin cepat kalian masuk sistem, semakin cepat juga dapat jadwal. Trik 3. Lengkapi semua dokumen dari awal. Jangan sampai kalian harus bolak-balik karena dokumen kurang. Ini buang-buang waktu. Trik 4. Kalau bisa, coba konsultasi ke beberapa rumah sakit rujukan BPJS. Siapa tahu ada rumah sakit yang waiting time-nya lebih pendek. Step 6. Pelaksanaan operasi datang ke rumah sakit sesuai jadwal. Operasi katarak biasanya cepat kok, sekitar 45-60 menit dengan metode vacoemulsification. Kalian cuma dikasih anestesi kalian jadi kalian tetap sadar tapi gak ngerasa sakit. Setelah selesai, biasanya kalian bisa langsung pulang hari itu juga. Sebelum ke closing, saya mau share beberapa tips penting dan kesalahan yang sering bikin klaim ditolak. Ini kesalahan yang jangan kalian lakukan. Kesalahan 1. Kartu BPJS gak aktif, karena nunggak iuran. Ini kesalahan paling sering. Banyak orang datang ke rumah sakit, udah semangat mau operasi, tahu-taunya kartu BPJS-nya gak aktif. Pastikan iuran kalian lancar minimal beberapa bulan sebelum operasi. Kesalahan 2. Langsung ke rumah sakit tanpa rujukan dari FKTP. Sistem BPJS itu berjenjang. Kalian harus mulai dari Vaskes tingkat 1 dulu. Kalau kalian langsung ke rumah sakit tanpa rujukan, dijamin gak bakal ditanggung. Kesalahan 3. Operasi saat katarak masih ringan. Ingat, BPJS cuma menanggung kalau visus kalian udah di bawah 6/18. Kalau masih ringan, kalian belum masuk kriteria. Jadi jangan kecewa kalau dokter bilang belum waktunya operasi. Dan ini tips-tips yang bisa bantu kalian. Tips 1. Pilih rumah sakit mata khusus yang bekerja sama dengan BPJS. Rumah sakit seperti JEC, SMEC, atau Candi Eye Center punya pengalaman lebih banyak dalam operasi katarak, dan biasanya prosesnya lebih smooth, karena mereka terbiasa handle pasien BPJS. Tip 2. Tanya detail ke dokter tentang recovery dan perawatan pasca operasi. Setelah operasi, kalian perlu jaga mata dengan baik. Jangan kena air, jangan digosok, pakai obat tetes sesuai jadwal. Ikutin instruksi dokter dengan disiplin, biar hasilnya maksimal. Tip 3. Bawa pendamping saat operasi. Meskipun operasi cepat dan kalian sadar, tetap ada baiknya bawa keluarga atau teman. Setelah operasi, penglihatan kalian masih agak kabur untuk sementara, jadi butuh bantuan orang untuk pulang. Oh iya, kalau kalian tanya, rumah sakit mana yang recommended? Beberapa rumah sakit yang bagus untuk operasi katarak BPJS antara lain JEC dengan 5 cabang di Jabodetabek, seperti di Tanjung Priok, Tambora, Cibubur, Bekasi, dan Cinere. Terus ada SMEC di Rawamangun, Bekasi, dan Depok. Di Surabaya ada JEC Java, di Semarang ada Candi Eye Center, dan di Makassar ada JH Orbita. Kalian bisa pilih yang paling dekat, atau yang sesuai kebutuhan kalian. Nah, kalian udah pernah pengalaman operasi katarak pakai BPJS? Atau masih ada yang bingung? Share di komen ya, saya bakal balas satu-satu. Siapa tahu pengalaman kalian bisa bantu orang lain juga. Oke, jadi kesimpulannya, poin 1. Operasi katarak ditanggung BPJS 100% gratis, dengan total saving bisa 10-15 juta rupiah. Poin 2. Syarat utama adalah tajam penglihatan kalian kurang dari 6/18, dan kartu BPJS harus aktif tanpa tunggakan. Poin 3. Prosedur dimulai dari FKTP untuk dapat rujukan, lalu pemeriksaan di rumah sakit rujukan, verifikasi indikasi medis, dan jadwal operasi. Poin 4. Saving kalian bisa sampai 10-15 juta, bahkan lebih kalau di Jakarta. Yang harus kalian lakukan sekarang, pastikan kartu BPJS kalian aktif, bayar iuran tepat waktu. Konsultasi ke FKTP atau puskesmas kalau kalian ngerasa ada gejala katarak. Siapkan dokumen lengkap, KTP, KK, kartu BPJS. Jadi jangan takut atau khawatir lagi ya. Dengan BPJS, kalian bisa dapetin operasi katarak tanpa harus keluar biaya besar. Yang penting kalian ikutin prosedurnya dengan benar, dan pastikan kalian memenuhi syarat medis. Oh iya, quick reminder. Info di video ini udah saya research dari sumber terpercaya, termasuk website resmi BPJS Kesehatan,
peraturan Menteri Kesehatan, dan juga dari rumah sakit mata terpercaya, seperti JEC dan SMEC. Tapi, kebijakan bisa berubah sewaktu-waktu ya, jadi tetap konfirmasi ke kantor BPJS atau rumah sakit tujuan kalian untuk info terkini. Oke, itu dia panduan lengkap operasi katarak pakai BPJS. Dari coverage, syarat, prosedur, sampai tips-tipsnya. Hopefully ini bisa bantu kalian atau keluarga kalian yang lagi butuh info ini. Kalau video ini bermanfaat, toh kalian bantu saya dengan like video ini, biar makin banyak orang yang terbantu. Dan algoritma YouTube bisa push video ini ke lebih banyak orang yang butuh. Subscribe channel ini. Saya update info BPJS dan operasi lainnya terus di sini, dan kebijakan BPJS sering berubah jadi kalian perlu update terus. Share ke keluarga atau teman yang mungkin butuh info ini, terutama orang tua kalian atau saudara yang usianya udah di atas 50 tahun. Thank you udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.